Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Di setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji, memuliakan, menyembah Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Kita percaya lawatan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita angkat satu pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Allah yang hidup. Walaupun Tuhan
kami dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pemimpin pujian, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu yang di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau mengurapi kami dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami akan memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Bekerjalah dengan kuasa-Mu, satukan roh kami, bebaskan roh kami untuk meninggikan, mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengangkat pujian, kita tetap tinggal berdiri, mari kita angkat pujian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan.
segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya pujian penyembahan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan pada malam hari ini untuk kita sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian firman-Mu, berkata Kau besertaku. Puji Tuhan, dikasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya, haleluya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan lagi yang Engkau berikan dalam hidup kami
pada malam hari ini untuk kami bisa datang lagi beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan segala pujian penyembahan kami kepadamu, dan kami yakin dan percaya pujian dan penyembahan kami menyenangkan akan hati. Dan saat ini Tuhan, kami rindu lagi hidup kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di malam hari ini di ibadah keluarga, dan kita bersyukur kita bisa ada pada malam hari ini, semua karena anugerah daripada Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Dan saat malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita buka Filipi pasal yang ketiga, kita baca ayat 10 dan ayat 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11. Ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, di sini kerinduan Paulus, dia rindu, ya, ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dia ingin mengenal kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dia rindu juga mengambil persekutuan penderitaan dengan Yesus. Tapi malam hari ini saya akan menekankan tentang kuasa kebangkitan. Pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema kuasa kebangkitan daripada Yesus. Dan kita bersyukur kita sudah merayakan Jumat Agung, ya, dan kita sudah merayakan Paskah di hari Minggu. Kita tahu bahwa kita saat ini masih dalam suasana Paskah, dan kita tahu Paskah itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Paskah itu adalah kemenangan, ya, karena Yesus telah bangkit. Puji nama Tuhan. Dan malam hari ini kita sudah baca firman Tuhan bahwa Paulus rindu mengenal kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan saya pelajari bahwa pertama, kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Kita akan baca kitab Roma pasal yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-9, Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Pertama, bahwa kuasa kebangkitan daripada Yesus pertama adalah mengalahkan maut. Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup kembali. Itu mendandakan bahwa Yesus telah mengalahkan maut.
dan itu menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, karena Dia bangkit dari kematian. Ya. Dalam Injil dikatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya. Sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kebangkitan itu. Jadi pertama, kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Dalam Kisah Rasul juga, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-24, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Amin. Ya. Berarti Yesuslah yang memegang kehidupan. Ya. Yesuslah yang memegang kehidupan setiap umat manusia. Kuasa kebangkitan daripada Yesus mengalahkan maut. Ya. Mengalahkan kuasa kegelapan. Dan selanjutnya mengalahkan dosa. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, Roma 6 ayat yang ke-6, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Yang kedua, ya, kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus membebaskan kita dari perhambaan dosa. Kalau kita melihat dalam kitab Keluaran, Tuhan ingin mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ya. Sekian lama mereka dijajah oleh tanah Mesir, oleh pemerintahan Mesir, diperhambakan. Ya. Dan kalau kita baca dalam Roma pasal 6 ini, bahwa Tuhan membebaskan kita dari perhambaan dosa. Ya. Mesir gambaran dunia, Mesir gambaran dari dosa. Ya. Yang memperhambakan bangsa Israel. Ya. Kita bersyukur, ya, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Karena apa? Kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mencatat bahwa kehidupan yang lama kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, sudah dikuburkan, dan kita bangkit, ya, mengalami kemenangan. Ya. Jadi kita tidak diperhambakan lagi oleh dosa. Malah firman Tuhan mencatat di dalam Roma 6 ayat yang ke-22, masih dalam kitab yang sama, dikatakan seperti ini, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Firman Tuhan mencatat kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita diangkat menjadi hamba daripada Allah. Jadi kita bersyukur, kita ini semua jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini di ibadah keluarga ini, kita adalah hamba Allah, ya, hamba yang melayani kepada Tuhan, Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Terus dikatakan juga di dalam ayat yang ke-18, masih dalam pasal yang sama, firman Tuhan mencatat ayat yang ke-18, Roma 6 ayat 18, dikatakan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Firman Tuhan mencatat ketika kita tidak diperhambakan lagi dengan dosa,
Alkitab mencatat bahwa kita menjadi hamba kebenaran, orang-orang yang hidup dalam ketaatan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yesus mati di atas kayu salib. Dia bangkit agar supaya kita apa? Hidup dalam kebenaran. Di dalam Injil Yohanes, Yesus katakan, akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan daripada Yesus. Kita baca masih dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus membawa kita kepada hidup yang baru. Di dalam Korintus dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Itu luar biasa, ya. Kehidupan yang lama sudah dikuburkan, sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kita bangkit dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang mempermuliakan nama Yesus. Jadi kita bersyukur Yesus bangkit dari antara orang mati, ya. Haleluya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Firman Tuhan mencatat kebangkitan daripada Yesus membawa kita apa? Dilahirkan kembali, hidup yang baru, dilahirkan secara rohani. Ya. Ini berbicara tentang kelahiran rohani, dilahirkan kembali. Saya sudah singgung tadi bahwa manusia lama kita sudah dikuburkan, kita bangkit dalam kehidupan yang baru, dilahirkan kembali secara rohani. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita dilahirkan kembali. Di dalam Injil Yohanes kalau kita pelajari, seorang Nikodemus, dia bertanya kepada Yesus, bagaimana dia harus lahir kembali? Apakah dia harus masuk lagi ke rahim ibu? Ya. Tidak, ya. Percaya dan bertobat, itu yang dinamakan lahir baru, meninggalkan kehidupan yang lama, ya. Sehingga apa? Kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kuasa kebangkitan daripada Yesus. Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 21. Masih dalam kitab Petrus. Ayat 21, firman Tuhan mencatat, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Artinya bahwa iman kita diteguhkan oleh kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Paulus pernah berkata dalam surat Korintus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaan kami. Kalau Kristus tidak dibangkitkan,
Ini sangat luar biasa kebangkitan daripada Yesus. Paskah, kemenangan. Ya. Begitu juga dengan kemenangan Yesus, begitu juga dengan kita. Yesus menang, kita pasti menang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Kebangkitan Yesus meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Dan dikatakan kita memiliki suatu pengharapan yang pasti di dalam ayat yang sudah kita baca. Ya. Memiliki suatu pengharapan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Dalam kitab Ibrani bahwa pengharapan itu suatu sawu yang kuat, ya, yang dilabuhkan di dasar laut. Inilah pengharapan kita. Karena Yesus bangkit, kita memiliki suatu pengharapan yang pasti di dalam Yesus, bahwa Yesus akan membawa kita kepada keselamatan. Itu luar biasanya Tuhan kita. Haleluya. Itu yang keempat. Yang kelima, dalam Filipi, kita balik ke ayat pokok kita di dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita baca ayat 10 dan 11. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah keyakinan daripada Paulus, bahwa kuasa kebangkitan daripada Yesus. Satu saat ketika dia mati, dia percaya bahwa dia akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, begitu juga Paulus satu saat dia akan bangkit dari kematian. Dan juga dia menulis dalam surat Korintus 15. Saya akan bacakan juga surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Suatu pengharapan yang pasti. 1 Korintus 15 ayat yang ke-52 sampai 54 saya akan bacakan. Firman Tuhan mencatat, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ada kebangkitan orang mati, ada pengubahan tubuh. Itu luar biasanya jaminan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Jadi kita ini jangan takut mati. Firman Tuhan mencatat bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, ya. Karena mereka lagi beristirahat, ya. Dikatakan beristirahat kenapa? Karena akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus kedua kali, ya. Kita akan dipakaikan tubuh kemuliaan, ya. Tubuh yang enggak akan pernah sakit lagi, ya. Dan kita bersyukur Yesuslah yang sanggup membangkitkan, mengubahkan tubuh kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bahwa kuasa kebangkitan daripada Yesus. Kesimpulan saya bahwa kuasa kebangkitan Yesus pertama mengalahkan maut, membebaskan kita dari perhambaan dosa. Kuasa kebangkitan Yesus membawa kepada hidup yang baru. Kuasa kebangkitan Yesus meneguhkan iman percaya kita pada Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan kita dari antara orang mati. Tuhan memberkati kita. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada malam hari ini, untuk kami bisa lagi beribadah kepadamu Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman, bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengalahkan maut, Engkau bangkit dari kematian. Engkaulah adalah jaminan kami umat-umat Tuhan yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Roh Kudus, terus teguhkan iman percaya kami kepadamu, biar kami terus memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kami, untuk kami semakin hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadamu. Kami yakin dan percaya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Setiap masalah kami, setiap pergumulan kami, setiap persoalan kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah menang mengalahkan maut, Engkau sudah bangkit. Dan kami yakin percaya, setiap masalah persoalan pergumulan kami, Engkau Allah yang memberikan kemenangan, Engkau Allah yang turut bekerja, Engkau Allah yang turut campur tangan semuanya, dan semuanya untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan setelah kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Haleluya, haleluya, terima kasih. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Semuanya dalam pertolongan Tuhan, semuanya dalam pimpinan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami bawa di dalam doa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada.
berkati kesehatan, kekuatan, berkati setiap iman percaya mereka kepadamu. Biarlah mereka semakin setia, semakin mengasihi akan Engkau, semakin taat dalam melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati juga setiap pekerjaan dari jemaat-jemaat Tuhan. Berkati usaha dari jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah jemaat-jemaat Tuhan terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa bawa di dalam doa untuk bangsa Indonesia yang bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami. Biar Tuhan Engkau melawat bangsa kami. Kemurahan belas kasihan-Mu nyata di bangsa kami ini Tuhan. Engkau lihat saat ini bangsa kami Tuhan dilanda dengan virus corona. Tuhan Yesus, lindungi bangsa kami. Lindungi jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah virus ini cepat berakhir, cepat berlalu, dan nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami bawa di dalam doa untuk pemerintahan yang ada di bangsa kami. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, staf yang ada, bahkan sampai kepada MPR, DPR, DPD yang ada, sampai kepada MA, MK yang ada, bahkan pemerintah yang ada di daerah-daerah, gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, camat-camat, lurah-lurah, kepala desa, sampai kepada RT, RW, pemerintah yang terendah sekalipun. Biarlah semuanya dalam pimpinan Tuhan, semuanya dalam kuasa Tuhan. Khususnya bagi Bapak Presiden, biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan untuk bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini. Biarlah Tuhan tolong turun campur tangan, kekuatan yang daripada Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Presiden yang ada. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa, mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kami percaya ketika kami berdoa dari tempat ini, kuasa-Mu menjamah setiap kehidupan mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, kuasa Allah mengalir dalam setiap kehidupan mereka yang sakit, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan secara sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dan akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.